SD Negeri Babakan, unit kerja SD Negeri Pelok SD Negeri Bude, unit kerja SD Negeri Babakan. Pada pagi ini saya akan melaporkan hasil orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dasar pelaksanaan orientasi P3K adalah Surat Edaran BPSDM pada tanggal 17 Februari 2023 nomor 892/02917/2023. Rencana hasil kerja P3K antara lain: unit kerja SD Negeri Babakan, jabatan ahli pertama atau bertugas, masa kontrak tahun 2022 sampai dengan 2027. Tujuan instansi SDN Babakan: terciptanya ketahanan sekolah untuk mencapai prestasi pendidikan peserta didik berlandaskan keimanan dan budi pekerti. Rencana hasil kerja pimpinan SD Negeri Babakan adalah terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kerja, tugas pokok jabatan. Yang pertama, kegiatan literasi. Ini adalah pembiasaan yang saya lakukan di sekolah dulu. Pembiasaan yang pertama yaitu membaca Asmaul Husna yang dilanjutkan dengan doa. Pembiasaan yang kedua yaitu adalah menyanyikan lagu-lagu nasional. Tahapan kegiatan literasi antara lain: setiap hari sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas menyiapkan kelas dan memimpin membaca doa Asmaul Husna yang dilanjutkan dengan doa, kemudian menyanyikan lagu-lagu nasional. Output atau hasil kegiatan dan tahapan kegiatan literasi yaitu dengan menerapkan pembiasaan membaca Asmaul Husna, menanamkan jiwa religius, serta mendidik siswa agar berakhlak mulia. Kemudian dengan menyanyikan lagu nasional bisa meningkatkan rasa cinta kepada tanah air dan sikap nasionalisme. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya lakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, saya meminta saran dan pendapat dari pimpinan saya sebagai bentuk pelaksanaan dari visi sekolah, yaitu kolaboratif atau memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kegiatan kedua yaitu literasi. Tulisannya masih ternyata ada salahnya. Pembiasaan ini yang saya lakukan adalah menghafalkan perkalian 1 sampai 10 setiap hari sebelum pulang sekolah. Tahapan pada kegiatan numerasi: setiap hari sebelum pulang sekolah, siswa rutin menyebutkan perkalian 1 sampai 10 secara bersama-sama. Kemudian siswa ditanyai satu persatu tentang perkalian 1 sampai 10. Output atau hasil kegiatan dan tahapan numerasi. Kegiatan menghafal perkalian secara rutin merupakan modal awal karena siswa jadi bisa lebih memahami tentang pelajaran matematika ini. Kemudian penerapan nilai berakhlak. Selain meminta saran dari pendapat kepala sekolah, saya juga berdiskusi dengan rekan sebelum kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari visi sekolah, yaitu kolaboratif atau memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dan ini dokumentasi saya waktu pada saat pelaksanaan pembiasaan. Terima kasih. Adakah yang mau ditanyakan? Jangan susah-susah Bapak
monggo ada yang ditanyakan dari peserta dulu. Silakan. Terima kasih kepada Bu Rizka. Yang ingin saya tanyakan, adakah reward dan punishment kepada siswa ya yang diberikan kepada siswa ketika kegiatan terutama operasi itu dilaksanakan? Terima kasih. Jadi setiap pembiasaan saya selalu melakukan, selalu ada reward dan punishment. Rewardnya berupa apa? Biasanya ketika anak sebelum pulang diberi pertanyaan tentang perkalian, kemudian bisa menjawab, saya memberikan reward berupa pujian, Pak. Wah, hebat, bagus, pintar. Nah, untuk punishmentnya, biasanya saya meminta siswa untuk menghafal kembali. Selain itu, saya juga biasanya menghubungi orang tua, Pak, untuk ikut serta membantu saya agar di rumah anak juga bisa dipantau. Anak ini betul-betul menghafal atau tidak, karena yang lain sudah hafal. Seperti itu, Pak. Tetap ada reward dan punishment. Terima kasih. Terima kasih kepada laki-laki dari Ibu. Cukup? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini genap 8 orang yang menghadiri kegiatan seminar di hari terakhir penyelenggaraan orientasi. Mohon izin Pak Bu Heri, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum sesi menanggapi paparan dari Bu Dewi. Saya dan tim kebetulan kami sebenarnya 3 orang, tapi yang satu karena ada tugas yang lain sehingga tidak bisa direct. Saya ini sama Mas Pur yang kemarin mungkin Bapak Ibu hanya melihat secara ikhlas. Sekarang kita bisa bertatap muka dan alhamdulillah bisa dekat dengan Bapak Ibu. Nanti kami juga selain di SD Bodek, Pak, kami juga nanti di SMP 1. Jadi kami dapat pembagian tugas dari BKD sesuai dengan plotting yang kita siapkan. Itu kita menghadiri seminar di 2 tempat. Berkaitan dengan kegiatan ini Pak Bu Heri, saya sangat bersyukur sekali dari SD Negeri Sampung memfasilitasi, dari BKD juga sudah mengapresiasi dari semua program yang kita laksanakan. Harapannya dengan diseminarkan ini kita lebih tahu fungsi kita dan juga bisa diimplementasikan dari penyusunan laporan ini di tugas Bapak Ibu sehari-hari. Jadi kemarin yang kita susun yang disampaikan oleh pengajar saat penyusunan laporan itu memang tidak jauh-jauh dari unit kerja kita. Jadi kegiatan kita sehari-hari sesuai dengan yang dipaparkan sama Bu Dewi itu sudah betul gitu. Jadi rencana kerja kita itu yang kita laksanakan dan itu yang kita implementasikan untuk 5 tahun selama masa kontrak kita gitu. Dan itu linear dengan fungsinya dari SD kemudian dari dinas pendidikan seperti itu. Dan semoga dari hasil ini tidak hanya berhenti di sini Bapak Ibu, tidak hanya berhenti di diseminarkan awal setelah itu jadi laporan dan selesai tidak, tapi itu nanti bisa dilaksanakan dan diterapkan di unit kerja kita untuk memajukan pendidikan. Sekali lagi terima kasih Pak Andri dan teman-teman, salam kenal ya. Kemarin hanya ketemu 1 kali saat foto film mama.
bab 4 itu adalah pelaksanaan dan rencana kerja selama 5 tahun itu. Karena saya lihat teman-teman ini masa kerjanya kontraknya 5 tahun ya, maksimal 5 tahun, dan itu menjadi yang harus kita lakukan sesuai dengan program kerja kita gitu. Atau monggo nanti dilanjut 2 atau 3 apa, dan setelah itu kami mau izin melanjutkan ke SMP. Kalau kita lain dari dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini saya dan Bu Maju ini bisa sampai di sini meskipun dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Dengan jalan yang sudah banyak yang baru diperbaiki, alhamdulillah kita tadi kebetulan cuma dikasih alamat SDN Burde. Waduh, nah, ini SDN itu pasti kan ada C1, 2, 3 masih kayak gitu. Jadi kita cari aja Bu. Akhirnya di SDN 1 dan paling depan nanti coba Bu katanya dulu. Akhirnya alhamdulillah ternyata benar di SDN 1. Alhamdulillah. Dan kebetulan kita tuh tim ada 2 tim hari ini. Satu kita bukan dengan saya, yang tim kedua ini di Coma ya Bu. Coma artis kita di sana. Tapi bukan yang itu Mas Rizky kebetulan Mbak Neva kemarin yang gelombang 1 jadi guyonan Pak. Iya, coba-coba kita gelombang. Kebetulan Mbak Neva itu juga baru, kita baru tahun ini bergabung. Ya, kebetulan kita sudah ayo trial. Alhamdulillah, ternyata antusias teman-teman ternyata langsung dapatkan. Ya jelas, silakan nanti dilanjut. Kami apresiasi, salut banget teman-teman sudah seminar pelaksanaan orientasi juga berjalan dengan baik. Dan di akhir seminar dan saya agak sedikit tadi memang betul nggak perlu rencana kerja. Kemarin yang di gelombang 1 itu sama pembiasaan. Itu pembiasaan seperti S3. Nah, itu nanti kan karena kita juga di dengan anak-anak yang masih dini, itu sangat luar biasa nanti hasilnya depannya sangat luar biasa. Jadi tetap laksanakan terus, jalankan terus, tetap semangat. Saya yakin nanti anak-anak itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, mungkin dari kami itu dulu. Monggo bisa lanjut untuk kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Purwanto dan Ibu Yuli. Kebetulan saya tak bisa sebut jebule dari BPSDMP, dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Suatu kehormatan untuk bisa rawuh di dan dari